CCTV mengungkap aktivitas di rumah pribadi Irjen Verdi Sambo, Jalan Saguling, Duren 3, Jakarta Selatan, pada 8 Juli 2022. Pukul 15.41, istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, tiba dan masuk rumah pribadi mengenakan sweater berwarna hijau dan celana hitam. Diikuti para ajudan yang memasukkan barang ke dalam rumah. Termasuk di dalamnya Brigadir Yosua yang mengenakan kaos berwarna putih dan celana jeans biru. Pukul 15.46, rekaman CCTV menunjukkan Brigadir Yosua melakukan tes PCR. Setelah melakukan tes PCR, Yosua keluar dari rumah pribadi Verdi Sambo. Tak berselang lama, Barada Eliezer juga melakukan tes PCR. Aktivitas terakhir Brigadir Yosua di rumah pribadi Verdi Sambo terlihat pukul 15.48. Yosua masih terlihat di garasi rumah Verdi Sambo bersama Barada Eliezer. Pukul 17.05, Putri Chandrawati keluar rumah masih dengan pakaian yang sama, yakni sweater hijau dan celana hitam. Selanjutnya pukul 17.10, Verdi Sambo terlihat meninggalkan rumah pribadi. Pukul 17.23, istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati terlihat kembali ke rumah pribadi di Jalan Saguling. Namun kali ini, Putri sudah berganti pakaian. Di malam hari pukul 19.31, terlihat mobil ambulans lewat Jalan Duren 3 Utara mengarah ke TKP. Selanjutnya pukul 20.14, CCTV merekam situasi ketika mobil ambulans diduga membawa jenazah Brigadir Yosua melewati Jalan Raya Bogor, Kramat Jati, Jakarta Timur. Diduga membawa jenazah ke Rumah Sakit Polri, Kramat Jati. Sementara itu dalam rekaman video yang didapat Komnas HAM ada komunikasi antara Verdi Sambo dan istrinya hingga pembunuhan Yosua terjadi. Kalau dalam rekaman video yang kami dapatkan, dalam rekaman raw material yang kami dapatkan lebih dari kurang lebih 1 jam gitu ya, yang itu yang kita juga tadi tanyakan apa yang terjadi dalam peristiwa itu. Ternyata memang ada komunikasi ya antara Pak Sambo dengan Bu Sambo sehingga memang sangat mempengaruhi peristiwa yang ada di TKP 46. Hingga saat ini, CCTV masih dianalisis Laboratorium Forensik Polri. Tim Liputan Kompas TV. Saat ini sudah bersama kami ahli digital forensik Abimanyu Wahyu Widayat. Selamat petang, Abah. Selamat petang, Mbak Audrey. Abah sudah melihat ada runutan CCTV di rumah pribadi Verdi Sambo. Apa yang pertama kali Abah lihat dan soroti? Kalau dibilang apa yang dilihat, ya lihat aja sebagai tayangan aja, dinikmati sebagai satu konten. Pertama, saya bukan menjadi saksi ahli yang untuk menganalisa. Kedua, kita juga tidak tahu sumber datanya ini dari mana sampai akhirnya bisa tayang konten seperti itu, ya. Dan kemudian ketiga, tidak ketahuan siapa yang merangkaikan. Nah, dengan demikian, jadi kalau kita melihat satu konten, ya udah, orang lain biasanya hanya mempercayai, oh ini begitu kejadiannya, gitu. Kalau saya, sebenarnya bukan begitu. Saya kalau orang ngelihat kayak konten-konten gini, saya selalu mikirnya bukan, oh begitu, tetapi Apa kok gitu dilihat? sih, gitu. Kalau saya ngelihat kok gitu sih. Kok Ya. gitu sih, nih apa nih maksudnya? Kok gitu sih gini. Jadi saya sedikit ceritakan kalau kita melakukan digital forensik terhadap satu konten ini berbasis CCTV, itu ada hal yang selalu saya sharing kepada media yang saya istilahkan yang namanya 4R. Ya, rentang, reka, rangkai, dan runut. Simpelnya rentang adalah satu sumbu waktu dari satu waktu sampai satu waktu. Kemudian reka kita melihat dari konten yang ada kira-kira ini kejadiannya seperti apa. Ya, kira-kira dia ini kemana, dia ini dari mana, dia ini di mana, gitu, kayak gitu. Kemudian kita lakukan rangkai. Setelah kita reka, kita rangkai. Ini siapa yang duluan, habis ini kemana, habis ini kemana. Setelah kita rangkai, kemudian kita runut. Kita runut itu kita selidiki. Kira-kira dari kamera sini, kemudian kalau dia sampai kamera situ itu wajarnya berapa lama. Kemudian sampai di situ lagi berapa lama. Nah, dengan mengetahui konten seperti itu, maka akhirnya kita bisa mendapatkan gambaran yang jelas berdasarkan konten. Ya, saya harus menceritakan ini karena apa? Karena kita gini, kalau seorang misalnya saksi ahli ya, memeriksa kayak gini, dia itu tidak boleh punya rasa iba. Dia itu tidak boleh mengerti hukum. Dia itu tidak boleh mengenal sama yang pelakunya. Dan kemudian dia tidak boleh mengikuti segala aktivitasnya. Kenapa tujuannya? Agar apa yang dianalisa itu menjadi objektif. Jadi pikirannya harus bebas, terlepas dulu ya, Bah ya? Betul. Jadi dia bisa menceritakan berdasarkan apa yang dia lihat.
Tetapi saat dia mempercayai, mendengar berita, kemudian mendapatkan berita acara, kemudian dari news dari mana dia mendengar semua Baik. kisah-kisah, Bah. otomatis akan terpengaruh. Nah, itu yang akhirnya bisa mengganggu gitu. Oke, Abah, kita berbicara dulu dari 4R, rentang. Ada terakhir Yosua 1548 masih di rumah Verdi Sambo. Kemudian di 17.10 Verdi Sambo tinggalin rumah, 17.23 Putri kembali tapi dengan berganti pakaian. Artinya ada 13 menit yang tidak diketahui melakukan apa, tapi kemudian pulang-pulang justru hanya ada istri Verdi Sambo tanpa ada Yosua, dan istri Verdi Sambo juga sudah berganti pakaian. Sekarang kita coba gunakan waktu tersebut 13 menit ya, itu untuk pergi keluar, starter mobil, kemudian keluar sampai di ujung, kemudian masuk ke satu tempat, setelah masuk ke satu tempat, berganti baju dulu, setelah ganti baju, kemudian balik lagi, masuk lagi ke rumah di sini. Apakah betul bisa 13 menit itu dilakukan? Ya, coba aja itu, nah itu yang dibilang reka. Coba betul nggak yang bersangkutan memang bisa melakukan ini? Bisa direkayasa itu waktunya maksudnya, Bang? Bukan gitu ya. Gini, kalau saya kan nggak boleh ngomong waktunya direkayasa. Kita tinggal ngeliat biar orang hukum yang menilai. Tetapi dalam konten kita selalu masuk logika apa enggak gitu loh. Saya simpelnya begitu. Kan saya kan nggak boleh menuduh bahwa ada satu ada rekayasa kan. Tetapi sekarang dari pembuktian ini kita bisa ketahui bahwa dengan rentang yang tersebut, apa yang dilakukan seorang putri keluar hanya untuk ganti baju, kemudian balik lagi, gitu, dengan waktu hanya 13 menit. Is that all? Gitu, ya kan? Sementara kalau kita bilang setelah masuk ke rumahnya yang kan berarti misalnya dia ke rumah dinas ya, di situ. Kan tidak, jaraknya tidak jauh tuh. Walaupun tidak jauh, buka gerbang dulu, masuk ke dalam, kemudian ganti baju. Mau ganti baju untuk apa nih? Setelah ganti baju, akhirnya pulang lagi, naik mobil lagi, bilang sama supirnya, mau berangkat lagi, pulang lagi ke sini. Nah, waktu yang seperti itu yang kita mesti melihat. Jadi akhirnya pergi ke sana hanya untuk ganti baju, what for? Gitu kan? Yang menjadi pertanyaan. Nah, itu satu. Umpamanya kita kalau mau merangkai yang lain, mau ya ngerangkai yang lain, dari Magelang sampai ke sini. Dibilang ada kejadian sesuatu yang negatif di Magelang gitu kan, sesuatu yang melecehkan martabat lah gitu di Magelang. Sampai ke sini itu satu kendaraan, seseorang yang sudah melecehkan martabat dengan pangkatnya itu adalah 10 tingkat di bawah suaminya, berani melecehkan martabat, tapi kemudian bisa semobil dari Magelang sampai Jakarta, dan kemudian di Magelang sampai Jakarta udah turun sampai rumahnya dia bersama. Ada yang bilang enggak bersama, dia sama yang lain. Saya kasih lihat silahkan semua pada pantau CCTV-nya, itu kelihatan saat mobil tersebut, mobil Putri itu masuk ke dalam, itu kelihatan dari balik kaca. Itu mobilnya nyampe. Pas mobilnya nyampe, Putri keluar nggak berapa lama, si brigadir dia juga keluar dari sana. Berarti memang satu mobil, kalau dengan analisa yang CCTV. Ya kan? Gitu. Berarti artinya itu adalah menguatkan bahwa tidak ada ya pelecehan yang katanya dilakukan. Gini, kalau dibilang tidak ada juga saya nggak bisa tahu, karena saya bilang kan pelecehannya itu tidak terbukti dalam CCTV yang di Magelang di mana. Tetapi sekarang saya bilang dari konten tersebut di sini ini yang bersangkutan adalah satu mobil antara Brigadir D dengan Putri gitu loh. Silakan sekarang pakar orang yang melakukan interogasi gitu ya, melacak kepada Putri yang bersangkutan apa betul setelah Anda dilecehkan ini masih masuk satu mobil dan and so on. Kan bukan orang telematika yang melakukan investigasi tersebut. Yang kita hanya membuktikan ini loh yang kelihatan, masa begitu. Oke, jadi Abah mempertanyakan rentang 13 menit ini begitu ya. Nah, kemudian kita ke tadi runutan ceritanya ada tadi PCR, betul ternyata kan dilakukan kan sebelum pergi ke rumah dinas, ternyata ada dulu dilakukan PCR. Ada tadi kelihatan Yosua juga, ada Eliezer juga, ada Ibu Putri juga yang melakukan PCR. Yang dilihatnya Bah, kalau untuk runutnya? Kita runutnya begini, saat seseorang sudah melakukan satu hal yang negatif, ya, kemudian sangat tidak berkenan, itu pasti waktu itu juga kemudian harusnya secara skenario, seorang Putri akan menelpon suaminya, kemudian komplain mengenai apa perlakuannya yang brigadir gitu kan. Tetapi masih boleh masuk ke ruang rumah pribadi, bukan rumah dinas, ke rumah pribadi, dan di tes PCR juga, as nothing happen, benar-benar bukan sesuatu yang disuruhnya dibentak-bentak yang kayak gimana gitu. Nah, kita kemudian ngelihat sekarang kamera yang ada itu hanya merekam itu yang di garasi dengan kemudian yang ngadap ke ruang waktu PCR.
Padahal suatu yang namanya DVR, ya digital video recorder, biasanya itu either 2x2, jadi isinya 4 kamera, atau 3x3, 9 kamera, atau 16 kamera gitu loh. Untuk seorang rumah jenderal logikanya minimal sih 9 kamera ya yang tersebar. Nah, harusnya 9 kamera tersebut itu ikut dianalisa dengan orang yang pakar digital forensik yang bersangkutan, agar bisa mengetahui kira-kira dari kejadian di sini, waktu misalnya si A masuk dari belakang, apakah betul memang dia dari luar, ataukah sebetulnya dia keluar dari pintu depan kemudian masuk ke pintu belakang. Kan itu harus dilihat seperti itu. Dan selain itu siapa lagi yang masuk ke ruangan tersebut. Kemudian selain itu siapa juga yang datang ke rumah dia dinasnya. Oke. Nah, informasi ini semuanya perlu diungkapkan. Gitu. Nah, setelah itu diungkapkan, kemudian bisa kelihatan akhirnya bisa dirunut rusaknya dari jam berapa. Kalau dia bilang kemudian sengketa itu masih ada, berarti ada di 1-2 kamera, berarti harusnya ada di 7 kamera lainnya. Berarti ini ada kamera memang yang belum terbuka ya, memang kan belum diungkap semua ya, atau memang sudah diungkap tapi memang tidak dipublis atau gimana? Jadi gini kan, kita mendengar skenario-nya bahwa ada kamera yang rusak, ya kan dibilang gitu ya. Nah, kan belum dijelaskan yang rusak ini yang di rumah pribadi atau yang di rumah dinas, ya kan? Kalau yang sekarang yang kita bikin skenario di sini karena adanya suatu kejadiannya adalah di rumah dinas, TKP-nya di situ, berarti yang di rumah ini kan normal-normal saja, yang di rumah pribadi. Kenapa tidak bisa ada lengkap kontennya di situ yang rumah pribadi gitu loh. Ya. Nah, kenapa kita bilang lengkap? Selalu yang namanya suatu objek analisa tidak hanya murni hanya menganalisa misalnya 3 objek, OSS lewat, kemudian PC lewat, kemudian BJ lewat, udah di situ aja. Nggak begitu, harusnya direkamnya benar-benar dirunut, dicari tahu, dicari di skenario-nya, siapa-siapa saja yang lewat dan ada di ruang tersebut, di area tersebut, di rumah tersebut pada hari itu. Kenapa ini penting? Apabila itu mampu dianalisa, akhirnya mau pengembangan saksi-saksi bisa kelihatan langsung dari semua yang CCTV. Bahwa si A ini Anda juga ada di sini, Anda juga dinyatakan hadir. Pagi masuk jam sekian dan kemudian sampai malam Anda belum kelihatan keluar, berarti saat kejadian Anda ada di dalam, apa yang terjadi dengan Anda. Nah, CCTV ini bisa banyak bicara. Dan gitu runutan loh. itu akan bisa menjadi kereka? Bukan, reka itu belakangan. Gini, reka dulu, runut itu terakhir. Setelah reka itu adalah kita mereka misalnya, sebagai contoh, sewaktu kita mendapatkan skenario bahwa Barada tersebut, rangkaian 3 mobil ini berhenti di suatu rest area. Berhenti. Kemudian ceritanya kan adalah setelah berhenti di suatu rest area, dibilang Barada ini buang air. Ya kan gitu ya, kata ke toilet. Nah, kata-kata itu tidak boleh kalau sebagai seorang yang digital forensik tidak boleh keluar. Karena apa? Karena tidak ada kamera lain yang menunjukkan bahwa dia ke toilet. Bisa aja dia sebetulnya ke warung beli rokok, dia ke warung beli permen, tidak ke toilet, kemudian balik lagi. Normalnya orang pasti setelah yang di perjalanan jauh, dia ke toilet. Tetapi tidak harus. Sekedar orang jalan lewat jembatan trotoar, kemudian masuk ke suatu area, belum tentu dia ke toilet, apa yang membuktikan gitu. Atau bisa saja jadi pada saat ada kata-kata yang seperti itu. pada saat di rest area itu misalnya bisa saja Yosua pada saat itu menelpon begitu ya? Bisa jadi, ya kan, bisa jadi dia menelpon. Nah, itu dibuktikan dengan nanti yang namanya CTD, ya, cell tower dump, ataupun kemudian dari CDR, dari situ kelihatan kalau dia CTD menyatakan dia ada di lokasi tersebut, betul, berarti benar. Kemudian dia menelpon, ya kita bisa ketahuan dari CDR, kalau di record dia menelpon siapa. Gitu. Oke. Kemudian kita bergerak ke ambulans, Mbak. Ini tidak lama berselang, ada ambulans datang, tidak lama juga kemudian pergi meninggalkan rumah dinas. Itu sebenarnya. Aduh, saya jadi ketawa kalau soal ambulans. Gini. Soal ambulans, ya kita baru mendapatkan satu skenario, ambulans ada di suatu rekaman, dia lewat di suatu rumah, katanya rumah tetangga atau apa ya, lewat rangkaian ambulans, ke kanan, jeng. Nggak lama dia ke kiri, jeng. Oke, berarti kalau ke kanan dianggap ke rumahnya sana. Padahal belum tentu. Ya kan? Kemudian dia ke kiri, apakah dia benar untuk pergi? Berarti belum tentu. Karena arah rumah dinas juga ke kiri. Gitu loh misalnya. Nah, ini si lokasi rumah tersebut itu harusnya bisa menceritakan dan mencitrakan. Yang mencitrakannya adalah bahwa memang benar 3 mobil di situ, kemudian menceritakan skenario-nya tidak hanya berbasis dengan 1-2 CCTV. Tetapi dengan rangkaian ini. Kalau saya mau iseng misalnya diminta oleh seseorang, bikinin cerita yang kayak gini, saya bisa nggak sampai 3 hari,
Saya bikin aja satu kamera, saya tayangkan, kemudian dengan log time-nya jam sekian, saya lewatkan mobil, nggak kemana-mana, dia hanya lewat di gerbang aja, nyiung, berhenti. Nah, mobil lagi petugas, nyiung, berhenti. Nggak kemana-mana, habis itu direkam, habis itu dibalikin lagi, wing, udah kelihatan. Kalau gitu apa yang Abah lihat dari kejanggalan datangnya ambulan? Kejanggalan itu. Ini kalau kita kembangkan, ini rangkaian mobil pada akhirnya ujungnya kan katanya menuju ke rumah sakit Polri, ya kan? Tetapi rekaman CCTV-nya hanya menunjukkan sampai di depan rumah sakit Polri saja. Padahal rumah sakit Polri itu kalau memang ada ambulan datang, pasti dia akan berhenti di depan IGD. Kan nggak mungkin nguing-nguing ke dalam rumah sakit Polri kemudian sampai sana berhenti. Pasti kan harus diteruskan. Ini ada membawa seseorang yang ibaratnya ada orang yang sudah meninggal ataupun orang lagi sekarat kan. Itu kan pasti dibawa di IGD atau dibawa kemana kemudian dikeluarkan. Pasti ada kamera juga yang menangkap orang kaya mobil ini. Apa yang diturunkan mobil tersebut gitu loh. Dengan demikian benar-benar ketahuan apa yang dilakukan mobil ini. Nggak hanya sekedar sampai pekarangan rumah sakit Polri selesai. Nah, kalau saya ya gitu, kita bilang nggak bicara analisa. Tetapi karena yang terbentuk adalah seperti itu, ya sudah, itu yang saya bilang, tayangan biarkan itu sebagai satu tayangan. Tetapi kalau dibilang sebagai satu analisa, menjadi pertanyaan besar. Kalau bagi saya menganalisa hal itu menjadi yang harus jadi bahan ulasan. Oke, jadi harus diulas ini ambulansnya kemana dan membawa apa begitu ya, Bah? Ya, sampai ujungnya ketahuan turun, ketemu susternya atau siapa membawa kemudian berangkar atau apa kan untuk dorongin jenazah ataupun orang yang lagi sekarat didorong kemana ke dalam. Nah itu kan semuanya apalagi di rumah sakit kan banyak kamera-kamera itu gitu loh. Oke, Mbak, apakah mungkin CCTV yang rusak ini kemudian jadi betul semuanya, jadi bisa memastikan rentang, runut hingga rekanya? Oke, CCTV itu kalau dibilang rusak sebetulnya ada 3 area besar pada CCTV, yaitu media perekaman atau capturing media ya, yaitu si lensanya kamera perekam. Kemudian adanya media untuk controller. Controller itu dari distribusi kamera-kamera yang masuk, direkam, dimasukin ke dalam satu alat, ya, diterjemahkan menjadi satu istilahnya format-format video yang standar untuk kemudian disimpan. Nah, simpannya ada media lagi penyimpanan. Pertanyaannya saat dibilang rusak, ini rusak yang mana, gitu loh? Ya, media perekam, media controller atau media penyimpanan. Ya. Kalau media penyimpanan tidak rusak, berarti rekaman di sini harusnya mau controller rusak kayak gimana sampai diinjak-injak ataupun kemudian ya, media perekaman yang capture itu kejatuhan pohon sampai hancur, digigit diinjak sama Godzilla sekalipun nggak ngaruh karena habisnya itu masih aman. Nah, rusaknya di sini di mana? Pertanyaannya adalah yang dibilang sama Kapolres yang rusaknya namanya decoder. Nggak ada CCTV, nggak ada decoder. Yang ada adalah digital video recorder, gitu, bukan decoder. Nah, jadi ini apa yang dibilang rusaknya yang apa? Yang itu saya bilang kalau ternyata adalah media penyimpanan yang rusak, itu perlu kita recover. Nah, saat itu kita bisa recover, akhirnya semuanya bisa keluar lagi, bisa tampil. Kecuali ada benar-benar ada suatu area-area dari file itu sektor-sektornya yang rusak. File-file itu beruntutan Mbak Audrey. Jadi namanya file-file rekaman CCTV itu per 10 menit direkam, 10 menit direkam. Jadi file-filenya banyak. Nah, itu dilihat mana yang rusak gitu. Baik, artinya CCTV nanti bisa menjelaskan antara rentang, runut, hingga reka. Terima kasih Abimanyu Wahyu Widayat, ahli digital forensik. Abah sudah berbagi informasi di Kompas Petang.